Ngapain sih? Kamu tuh udah susah-susah kuliah ambil sastra Cina, terus bahasamu tuh nggak kepake gitu kan. Buat apa kuliah lama-lama ambil apa jurusan sastra Cina, tapi kok kerjaannya nggak jelas gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya, Jonsu. Kita kembali ke ruang tengah. Ruang tengah. Aku akan ngobrol secara langsung dengan narasumber yang bernama Mbak Sumi, atau nama lengkapnya Panjang. Panjang. Gak apa-apa, sebutin aja Mbak. Sepanjang apa sih? Apa? Lintang Suminar Kusumaning Pratiwi. Lintang, men. Jangan Sumi aja. Panjang amat. Oke, nanti aku akan ngobrol secara panjang lebar sama Mbak Sumi tentang cara membangun sebuah event. Jadi aku akan mengulik-ngulik bagaimana caranya dia bisa berkembang sampai saat ini. Oke. Halo Mbak Sumi, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana coronanya? Aman? Nah, pertanyaanku basa-basi aja dulu Mbak. Udah berapa lama di Jogja? Jogja dari awal Januari. Awal Januari. Dan menetap sampai sekarang. Apa pernah balik ke mana asalnya? Sidoarjo. Sidoarjo. Wong Sidoarjo, men. Iya, balik sih cuman beberapa hari terus balik lagi ke Jogja. Itu karena emang udah pengen menetap atau ada kegiatan lain di Jogja? Ada kegiatan di Jogja. Atau boleh diceritakan kegiatan atau rencana kegiatan? Oke, jadi di Jogja awal Januari itu karena awalnya mau prepare sebuah event. Terus eventnya itu di bulan Februari. Terus setelah event kok ternyata responnya positif. Terus gimana ya? Kayak ada harapan lah untuk kedepannya di sini bakalan seru nih kalau diadakan lanjut kedepannya di sini gitu. Terus akhirnya ya adalah menetap lah di sini, menetap setelah event. Terus ternyata Maret corona. Berarti awal Maret itu ya mulai muncul corona. Iya. Jadi Mbak Sumi ceritakan perjalanan awal di menjadi founder WSO itu. Sebenarnya bukan founder sih, lebih tepatnya sih perwakilan atau representatif. Jadi Worship Orchestra itu sebuah organisasi non-profit dari Jepang yang beranggotakan musisi orkestra profesional di Jepang yang mempunyai misi untuk menyebarkan musik klasik terutama, dan kelebihan-kelebihan dalam moral dalam orkestra itu untuk masyarakat terutama di Asia Tenggara, terutama anak-anak sih. Anak-anak. Jadi pertama-tama itu aku kenal mereka karena aku join orkestra waktu di zaman kuliah dulu di Malang. Ikut orkestra, ternyata orkestranya itu punya relasi sama Worship Orchestra dari Jepang itu. Terus di awal 2016 itu pertama kali diajak kan, gimana kok kamu ikut bantu bantu di event ini gitu, sama ketua orkestra yang aku join itu kan. Ya apalagi kamu bisa bahasa Jepang kan gitu. Oh iya boleh gitu, sekalian buat nambah pengalaman gitu kan. Pertama kali event itu Maret tahun 2016. Maret 2016. Berarti sekarang udah jalan 4 tahun ya? Maret 2016 di situ aku posisinya masih sebagai volunteer sih. Jadi ya kayak apa ya? Sukarelawan, tapi karena waktu itu aku juga masih kuliah. Jadi nggak bisa ikut full. Jadi cuman kalau nggak ada kuliah gitu ikut gabung jadi penerjemah atau nemenin mereka sekedar buat makan siang atau bantu-bantu pas lagi perform di sekolah gitu. Nah, sebelum Mbak Sumi menceritakan lebih jauh tentang worship, aku pengen nanya dulu nih, apakah dulu Mbak Sumi ini emang punya basic di musik atau emang tertarik ngambil jurusan kuliah atau sekolah tuh di bagian musik? Enggak, justru enggak? Justru enggak ada basic, cuman
aku memang dari dulu, dari kecil tuh pengennya pengen gitu jadi musisi tuh kayaknya dream job banget gitu kan. Cuman ya gitulah, terbentur sama financial dari awal gitu. Terus jadi ya waktu kuliah udah nemu part time job sendiri, udah bisa membiayai sendiri buat uang jajan. Lalu akhirnya memutuskan buat memenuhi impian dulu yang nggak kesampaian. Ternyata ketemu worship juga. Itu awal mulanya tuh main musiknya atau yang membentuk malah atau yang masuk dalam relasi itu? Masuk dalam relasi Masuk itu dalam sih. relasi ya. Terus dari berarti mulai karirnya itu dari kuliah ya? Dari kuliah masuk ke worship itu, dan ceritakan Mbak bagaimana perjalanan awal masuk ke worship sendiri. Awalnya itu cuman diminta untuk bantu-bantu karena kebetulan ada di orkestra itu dan kebetulan bisa bahasa Jepang sedikit waktu itu kan. Oke lah, bantu-bantu. Terus ternyata setelah event berakhir yang 2016 Maret itu, si ini ketuanya worship waktu itu responnya positif dan mau mengadakan event selanjutnya di Indonesia lagi gitu. Akhirnya ketua orkestra yang waktu itu aku join yang di Malang bilang, oke selanjutnya kamu bantu-bantu lagi ya gitu. Dari situ udah mulai sering bantu setahun 2 kali, 2016. Terus 2017 kan aku udah lulus tuh. Berarti kan udah jarang di Malang kan. Terus akhirnya aku bilang kalau event di Malang lagi mungkin kurang bisa membantu karena aku domisilinya di Sidoarjo gitu. Terus aku menawarkan gimana kalau misalnya buat event di Surabaya. Kebetulan kan banyak representatif hall di sana yang lebih bagus. Terus di sini juga lebih banyak lokal orkestranya Dan lebih metropolitan lah dan aksesnya kan bandara lebih nyaman kan kalau dari Surabaya daripada di Malang gitu. Terus akhirnya dicoba lah Maret 2017 itu di Surabaya, dan pertama kalinya juga di situ aku coba kok Maret ya? Maret pertama kali Surabaya, terus yang Agustus itu pertama kalinya aku handle sendiri. Berarti itu masih tahun pertama. Tahun pertama yang aku handle sendiri Agustus 2017. Gini, sebelum lebih jauh lagi, dulu ketika Mbak Sumi masuk ke worship itu, adakah dukungan dari orang tua terkait finansial atau yang lainnya gitu? Ataukah hanya orang tua ya udah terserah kamu mau kemana arahnya, yang penting kamu nentuin passion kamu kayak gitu? Jujur aja enggak, orang tua itu pada awal dengan strict itu menentang gitu kan. Ngapain sih kamu tuh udah susah-susah kuliah ambil sastra Cina, terus bahasamu tuh nggak kepake gitu kan, buat apa kuliah lama-lama ambil jurusan sastra Cina tapi kok kerjaannya nggak jelas gini, terus gimana masa depanmu nanti. Bentar Mbak, bentar. Sastra Cina ya, berarti Mbak ya? Kok bisa bahasa Jepang? Sastra Cina tapi ngomong bahasa Jepang. Jadi bisa bahasa Cina juga berarti? Iya. Apalagi Mbak bahasa yang dikuasai? Cina, Jepang? Kalau dikuasai sih ya yang fluent gitu ta. Yang fluent tuh Fluent itu apa? Fluent itu yang lancar. yang lancar. Yang kalau ngomong nggak usah mikir lagi gitu. Langsung kayak langsung keluar gitu ya? Itu bahasa Inggris, Mandarin sama Jepang sih baru-baru ini. Bahasa Korea nggak bisa? Kan hampir sama tuh, mirip-mirip dikit. Iya tapi nggak tahu ya. Kalah dong sama aku tahu. Annyeonghaseyo. Itu doang yang kita. Berarti kalau dari bahasa sastra Cina sendiri, apa yang Mbak Sumi dapatkan dari pengalaman kuliah itu? Ini jadinya ngobrolin masalah kuliah ya? Iya, masalahnya dulu kita. Oke, jadi aku kan SMA bahasa kan. Ada 3 kan, IPA, IPS, bahasa. Jadi sebelum penjurusan itu aku tes. Di sekolah itu ada tesnya. Nah di tes itu aku masuk ke 3-tiganya. Cuman aku lebih fokus ke bahasa, aku lebih pengen bahasa karena aku emang suka bahasa. Terus akhirnya lulus SMA, aku pilihnya sastra Cina karena di SMA itu dapat basic bahasa Jepang kan. Nah menurutku bahasa Jepang tuh menarik kan, ada kanji. Di situ teman-temanku pada, duh kanji tuh susah gitu, tapi bagiku menarik kan. Kanji itu apa Mbak? Kanji itu awam banget di bahasa ini Jepang. loh, kanji tuh kamu tau kalau Kanji itu yang buat tepung, temannya tepung. iya boleh deh. Ya itu kan kanji. Tapi nggak bisa dimakan. Oh iya.
Jadi apa tuh kanji? Kanji itu aksara Cina, aksara Jepang yang sejarahnya itu dia akarnya itu dari bahasa Cina sebetulnya gitu. Jadi daripada aku neruskan ke sastra Jepang yang di sisi lain juga banyak peminatnya, terus akhirnya aku melenceng gitu kan, mindsetku tiba-tiba langsung gimana sastra Cina aja gitu, belajar belajar akarnya gitu kan. Ya udah akhirnya aku belajar sastra Cina dari nol, semester 1 nggak ngerti apa-apa, terus akhirnya banyak ngerti, akhirnya belajar tentang sastranya, tentang politiknya, tentang bisnisnya orang Cina gimana, akhirnya tahu. Ekonominya. Iya kayak gitu, akhirnya ya banyak lah benefitnya Oh. gitu. Jadi kalau aku tanya nih, dari dua bahasa yang mungkin Mbak Sumi kuasai gitu ya, antara Cina sama Jepang, itu pasti ada unggulan sendiri dong. Entah itu aku lebih senang Jepang nih karena bla bla bla. Kalau untuk speaking, untuk bicara aku lebih prefer ke Jepang karena pronunciation-nya juga nggak beda jauh sama bahasa Indonesia kan, nya terus nggak ada nadanya. Tapi kalau bahasa Mandarin tuh udah pakai nada ribet gitu. Dan satu lagi men, bahasa Jepang tuh cantik orangnya. Udah tahu soalnya. Gitu. Cuman kalau untuk nulis lebih ke Mandarin sih aku. Berarti tulisannya juga beda dong, Jepang sama Mandarin. Ada yang sama, ada yang beda. Nah, setelah Mbak Sumi lulus S1 ya di sastra Cina, ada nggak kepengen mau ngelanjutin yang ke atasnya gitu? Sebetulnya ada waktu itu kan. Dan sebetulnya waktu itu bukannya aku yang apa ya, mahasiswa pinter banget gitu enggak, cuman ya nilai itu nggak sampai jeblok banget gitu kan, masih survive gitu. Nah, sama dosenku beberapa kali sempet ditawarin buat lanjut beasiswa ke Cina atau ke Taiwan gitu. Terus cuman karena itu penawarannya itu sekitar 2016-2017 menjelang mau lulus gitu, dan itu kan aku udah join Worldship kan, udah bergabung di Worldship. Terus aku jadi mikir, nah nanti kalau aku gabung, aku ambil beasiswanya tuh siapa yang bantu-bantu di WSO gitu kan. Ya, akhirnya beberapa kali beasiswanya tak tolak, terus orang tuaku marah-marah. Berarti Mbak Sumi ini lebih condong ke WSO daripada milih beasiswa ya? Kenapa? Menurutku pendidikan itu bisa lah dikejar kapanpun, bahkan nggak perlu di bangku kuliah pun kita bisa belajar sendiri. Cuman untuk kesempatan Worship Orchestra itu, untuk berproses dengan Worship Orchestra dan memberi manfaat ke masyarakat itu kan nggak bisa anytime gitu kan. Kalau ada chance-nya sekarang, kenapa nggak sekarang gitu. Kalau misalnya aku ambil beasiswa, terus kapan aku bisa memberi manfaat buat yang lain. Oh gitu. Enggak, kalau aku nih ya, kalau aku lebih milih ke beasiswanya. Kan nggak semua orang gitu kan. Soalnya mungkin semua orang lebih milih ke kayak wah beasiswa nih luar negeri lagi kan, lebih kayak kayak apa ya? Pandangan orang tuh kayak wah aja gitu ketika ngelihat orang beasiswa di luar negeri. Tapi Mbak Sumi lebih milih ke masuk buat ngebantuin WSO ya. Itu luar biasa sih, apresiasi yang luar biasa sama Mbak Sumi ini sebenarnya. Selalu dia menyampingkan beasiswanya demi WSO. Jadi lanjut Mbak. Tadi kita udah menceritakan awal terbentuknya WSO, tapi itu belum selesai sih, belum semuanya Mbak Sumi ceritakan. Mungkin ada yang pengen ditambahin lagi tentang terbentuknya WSO. Pokoknya ketika WSO itu udah berdiri gitu kan, apakah Mbak Sumi tetap stay di Malang atau ketika Mbak Sumi udah lulus kan balik ke Sidoarjo tuh. Nah, bagaimana pihak WSO-nya? Apakah tetap ngasih kebebasan buat Mbak Sumi yang nentuin kotanya atau dia yang ngarahin Mbak Sumi, kamu harus ke sini, kamu harus bla 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 bla. Gitu. Jadi setelah aku lulus itu aku juga cerita ke ketuanya, aku lulus kuliah gitu. Terus jadi aku kembali ke hometown, ke tempatku, ke rumah orang tuaku di Sidoarjo gitu. Jadi untuk selanjutnya kalau ada event di Malang, mohon maaf aku mungkin nggak bisa bantu. Cuman kalau misalnya kamu berniat mau adakan event di Surabaya, itu lebih dekat sama tempatku.
Awalnya emang nggak ada. Nggak ada. Terus habis itu karena terbentur masalah izin dengan kepolisian, itu akhirnya aku dibantu sama apa namanya lembaga media punya bapakku, Penakita Foundation Surabaya. Jadi itu sebenarnya mengelola apa namanya online news, berita online gitu, tapi juga punya LSM apa ya LSM apa kayak foundation gitu ya, punya yayasan gitu yang mensupport kegiatan sosial kayak WSO itu. Gitu. Iya, jadi itu gitu. lebih mempermudah bilang ke izin ke kepolisiannya, karena kalau nggak ada embel-embel lembaga dari Indonesia itu susah gitu kan untuk izin, nanti ditanyain karena memang WSO sendiri, World Ship Orchestra itu nggak ada kantor nggak ada kantor perwakilan di Indonesia, cuman perseorangan aku doang gitu. Nah, Dari Jepang semua. dari Jepang. lebih tepatnya itu kayak apa ya, eksekutor. Jadi mereka butuhnya apa di Indonesia, aku yang carikan gitu. Misalnya akomodasi, terus bus, terus concert hall, instrumen yang butuh dipinjam seperti itu. Dan sekolah juga, sekolah yang mau dikunjungi itu seperti apa. Jadi kawan-kawan, kenapa kami bisa pindah di sini? Ini ibaratnya dari tempat A disulap ke tempat yang B. Sekarang kita udah ada di sini. Tada! Oke, maaf ya teman-teman. Tadi tuh ada miskomunikasi. Jadi kita tuh disuruh mengamankan diri karena ya mungkin kalian semua tahu lah kondisi saat ini lagi belum kondusif. Lagi si corona jancok. Disensor Gak bakal sensor. Kita masih bersama dengan Mbak Sumi, yaitu orang yang berperan penting terhadap perkembangan World Ship Orchestra sampai sekarang ini, dan dia di masih Indonesia. bersama saya di Indonesia khususnya. Dan dia akan menceritakan lebih jauh. Tadi udah diceritain sedikit. Sekarang kita pindah di sini, lumayan adem. Ya, nanti dia bakal menyambung ceritanya yang tadi, dan saya persilakan untuk Mbak Sumi. Saya ingin menanyakan Mbak, bagaimana pengalaman yang Mbak Sumi rasain lah selama bergabung di Worship selama 4 tahun ya? Iya. 4 tahun tuh bukan waktu yang cepet loh Mbak. Iya Soalnya sih. tuh, wih, banyak lah pasti pengalamannya. Monggo Mbak. Iya, jadi 4 tahun ya. Kalau menurutku sih 4 tahun itu rasanya cepet. Iya cepet. Nggak kerasa. Nggak kerasa gitu. Udah 2016 gitu. Dari kamu kuliah sampai sekarang 2020. Awalnya emang nggak nyangka gitu bisa gabung di semacam apa ya, event, bisa berperan dalam mengelola event worship di Indonesia gitu. Pengalamannya sih banyak senangnya juga, tapi susahnya juga banyak gitu. Kalau dari awal itu sih susahnya lebih ke pertentangan dengan orang tua gitu sih, karena kan di masa lulus kuliah itu masa-masanya job hunting gitu kan, cari kerjaan yang mapan gitu diantara teman-teman. Sementara teman-temanku kerjanya di bank, terus jadi penerjemah, terus jadi guru kayak gitu kan. Yang penting kerjaan tetap lah gitu. Kerjaan tetap itu, sementara aku nyaman gitu dengan kerjaanku sama worship gitu. Awalnya aku sih nggak nganggap itu pekerjaanku, karena memang aku pengen mendedikasikan waktuku sama mereka gitu. Jadi aku nggak seberapa mementingkan aku dapat apa gitu, cuman yang penting aku bisa berkontribusi itu. Nah, sementara itu pandangan seperti itu nggak disetujui sama orang tuaku gitu, karena juga sudah di usia yang 20-an gitu kan, paling nggak harus mulai memikirkan buat kedepannya gimana gitu. Kok malah santai-santai gitu. Awalnya dibilang santai-santai itu aku tersinggung banget gitu. Ini nggak santai loh, ini pekerjaan Berat nih. tugas susah kayak gitu kan. Mulai dari
Itu kan proyek itu kan 1 tahun 2 kali kan, di musim semi sekitar Februari Maret sama musim panas sekitar Agustus September. Summer, musim panas. Summer. Nah itu surveinya tuh setengah mati, dan itu kan aku sendirian kan. Jadi survei cari sekolah, cari gedung konser yang representatif itu di bulan Februari Maret itu persiapannya susah, karena kan kalau di Indonesia kan musim hujan ya, jadi hujan-hujan gitu keliling Surabaya cari sekolah, cari gedung gitu ya. Dan itu datang sendiri? Sendiri. Bener-bener sendiri? Sendiri. Nggak ditemenin sama teman-teman yang lain? Karena waktu itu aku masih belum kepikiran buat cari volunteer kan. Jadi gitu, sebelum aku kepikiran gitu ya ide, oh iya kenapa nggak hire volunteer gitu, sebelumnya aku handle sendiri gitu. Jadi kayak merasa diri Superman gitu, terus akhirnya jatuh sakit. Itu awal pertama kali handle yang 2017 Agustus itu, awalnya kayak gitu. Jadi susahnya cari semua sendiri, terus habis itu sampai sakit juga kan, udah sakit terus dimarahin tuh kan, ini gara-gara kamu ikut ya. Tapi gitu tetap kan. ya. Tetap nekat aja, udah. Terus aku bilang, terus sekarang karena aku orangnya apa ya, aku anak yang membangkang ya kalau bisa bilang, terus Keras kepala ya. iya, terus aku dibilang kayak gitu, terus aku kan ngeyelnya gini, ngeyel tuh apa ya, Ngeyelnya karena punya target, punya rencana bakal kita bisa nih gini. Jadi gini sih, waktu aku sakit terus dilarang gitu kan, udah nggak usah ikut gitu-gitu lagi loh. Terus gimana, kalian udah setengah jalan, mereka datang bulan depan loh, aku bilang gitu kan. Terus mau gimana kalau aku disuruh keluar? Emang bapak ibu mau aku dicap sebagai orang yang nggak bertanggung jawab gitu kan. Terus akhirnya mereka diem, ya wes akhirnya adalah kayaknya udah sembuh. Terus aku baru dapat saran dari temanku, kenapa kamu nggak buka aja itu volunteer gitu, open recruitment buat volunteer, siapa tahu dan gitu kan bisa bantu kamu. Oke. Nah sebelum kita ke volunteer, aku mau nanya dulu nih tadi Mbak, aku tertarik ketika ngebahas tentangan orang tua. Dan ketika Mbak Sumi semuanya dikerjain sendiri gitu kan, ke sekolah juga sendiri, ke nyari gedung konser juga sendiri, itu adakah sekolah-sekolah yang menurut Mbak Sumi itu ketika masuk kriteria gitu kan, tapi di sekolahnya itu kayak ribet, banyak alasan ini, banyak syaratnya harus ini. Bener. Pernah nggak sih ngalamin? Dan Sering. gimana tuh? Jadi iya ya, itu juga jadi hal yang tantangan sih, bisa dibilang tantangan yang menurutku seru gitu, karena survei cari sekolah itu tantangannya itu nggak cuma cari sekolah yang representatif dan mau gitu, tapi yang sesuai sama misinya worship. Nah, misinya worship itu kan untuk menyebarkan musik untuk anak-anak, dan lebih ke anak-anak yang nggak punya akses buat menikmati musik itu kan. Jadi aku sengaja pilih itu di Indonesia sekolah yang menengah ke bawah, kayak misalnya SMP negeri yang agak masuk kayak pelosok gitu kan di Surabaya gitu. Jadi aku sering belusuan gitu, masuk ke Surabaya yang daerah kumuh kayak gitu. Setelah aku masuk, terus aku ngeliat, wah ini kayaknya bisa, aksesnya juga bisa, misalnya maksudnya akses member buat ke sekolah itu bisa gitu kan, lalu pakai bus segala macam. Tapi ada aja gitu kayak misalnya, kalau misalnya aksesnya bisa, terus sekolahnya tuh kadang nggak punya ruangan yang luas, misalnya kelasnya tuh sempit banget itu nggak bisa. Itu kadang keduanya bisa, aksesnya bisa, gedungnya ada, kepala sekolahnya ribet gitu kan. Ada yang semua bisa, tapi alat-alatnya kayak alat musiknya atau itu enggak? akses di gedungnya itu sendiri. Jadi gedungnya gedungnya bisa, cuman di lantai 4. Terus ngaruh nggak sih lantai 4 gitu? Ya kan instrumennya kan gede-gede. Pernah waktu itu ya yang pertama kali aku handle itu kan. Yang pertama kali aku handle itu 2017, aku pernah nekat nyoba di SMP. Ini sebut sekolah nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa. Sekolah SMP 1 SMP, aku juga lupa SMP yang mana daerah. SMP di Jalan Arif Rahman Hakim di dekat Mer itu. Surabaya itu. Surabaya itu
sekolahnya luas banget dan dia punya aula luas tapi di lantai 4 gitu. Jadi untuk menuju ke sana itu volunteernya itu mati-matian banget, harus ngangkatin yang namanya timpani, dan kebetulan waktu itu ada solois kan, soloisnya itu pianis. Ngangkat piano gimana coba? Iya, gini. Itu repot banget gitu. Struggle banget sih. Terus ketika perizinan dari sekolah misalnya udah diizinin, ada nggak sih pihak sekolah yang pengen minta apa ya benefit dari ketika kita pakai fasilitas mereka nih, contoh kayak gedung atau kita pakai alat musik atau malah kita ngajakin siswanya gitu kan, mungkin mereka ketika ngasih waktu ngasih tempat ya pasti mereka juga pengen dong gitu kan kasih benefit kayak apa kayak yang apa ya bisa bekal buat mereka gitu kan. Ada. Jadi walaupun waktu aku ke sana kan aku bawa proposal kan. Aku ke sana itu sudah siap dengan segala macam penjelasan kalau ini tuh proyek non profit gitu. Dari awal aku sudah tekankan ini non profit gitu kan. Sudah segitu jelasnya, ada aja pihak sekolah yang tanya nanti sekolah dapat apa gitu. Gimana tuh jawabnya tuh? Sekarang gini bayangin ya. Sekolah nih, anggap aja sekolah negeri lah misalnya ya, misalnya sekolah negeri gitu, itu didatangi sama orkestra dari luar negeri perform di sekolahnya secara gratis. Jadi untuk mendatangkan apa ya musisi-musisi dari luar itu kan kalau misalnya mereka yang effort sendiri itu biayanya udah berapa. Nah ini aku memprovide kesempatan itu secara gratis. Jadi kami mau memberikan hiburan secara gratis kepada mereka. Mereka itu cuma tinggal Menikmati gitu duduk kan. lihat gitu. Paling ribetnya itu cuma nyiapkan sebelum member datang kayak misalnya LCD-nya atau mikrofon, dan soundnya pun kan orkestra itu worship itu nggak mau pakai yang ribet, jadi cuman mengandalkan akustik ruangan aja gitu. Jadi kalaupun sound itu cuman buat MC gitu. Kalau ada yang sekolah pihak sekolah yang sampai minta benefit gitu atau tanya kita dapat apa gitu, itu ya kayaknya kurang baca proposal sih. Atau mungkin gini Mbak, kan ketika dia misalnya pihak sekolah nih, wah ini ada worship nih yang mau datang ke sekolah kita, dia ngeliat namanya apalagi membernya dari Jepang gitu kan, mungkin ini yayasan gede nih, mungkin bakal kita dapat sesuatu nih dari mereka, mungkin kayak gitu tanpa ngeliat proposal loh. Tapi kalau mereka ngeliat proposal sih kayaknya nggak mungkin gitu kan. Iya sih, walaupun aku lebih menjelaskan sih. Jadi aku proposal tuh cuman formalitas gitu loh, dan aku lebih menjelaskan detail banget gitu. Tapi biasanya tuh ya kalau yang minta benefit yang kayak gitu, yang negatif itu biasanya sih ada beberapa. Cuman yang lebih sering itu biasanya mereka minta izin, boleh nggak nanti kami manggil media gitu buat ngeliput. Oh kalau gitu sih nggak apa-apa. Nggak apa gitu ya. Ibaratnya kan buat media promosi sekolah dia sama WhatsApp juga. Gitu. Bener. Kalau gitu sih nggak apa-apa gitu kan, nggak merugikan juga gitu. Ketika Mbak Sumi ngadain contoh nih di tahun-tahun pertama kan Surabaya kan, itu apakah antusias ketika momen pertama aja acara pertama itu gimana sih euforianya atau antusiasme orang sana menyambut kedatangan member dari Jepang apalagi gitu ya? Awalnya yang di Malang itu antusias banget, apalagi ke sekolah itu kayak kedatangan artis top papan atas gitu. Gerombol gitu kan. Terus waktu konser pun juga itu selalu sold out gitu. Kenapa sold out? Karena dulu dijual sih tiketnya dulu itu. Berapa tuh? 25.000 atau sumbang buku atau mainan anak seberat 1 kilo kayak gitu. Terus itu waktu masih zaman aku jadi volunteer gitu kan, jadi aku nggak bisa handle langsung eventnya gitu. Jadi aku cuman apa ya orang eksternal yang diminta bantuin gitu. Nah itu waktu itu di Malang itu konsernya dipakai gedung olahraga yang disulap jadi gedung ini, jadi pertunjukan gitu seadanya gitu. Tapi keren sih dan penontonnya banyak dan selalu sold out. Beranjak ke Surabaya itu antusiasmenya lebih tinggi karena kan ya Surabaya dan di situ musisinya juga musisi lokal banyak, peminat
musik juga banyak, apalagi musik klasik gitu kan, lebih banyak lagi gitu. Nah di situ ya sejak aku yang mulai handle itu, aku cobalah bikin konsernya itu benar-benar free seperti tujuan awalnya Worldship gitu kan, menyediakan hiburan yang gratis kepada masyarakat di Asia Tenggara gitu. Itu ketika Mbak Sumi udah menghandle. Waktu Agustus 2017 itu aku free. Awalnya coba free tapi pakai charity. Jadi boleh nggak bayar sepeser pun boleh, mau bayar pun juga boleh, atau mau nyumbang buku atau baju. Dan ketika mereka ada nyumbang buku atau baju gitu, nanti buku-buku itu bakal disumbangin lagi atau? Iya, karena waktu 2017 Agustus itu dapat support dari Bu Risma, jadi waktu itu juga minta saran gimana sumbangan ini nanti disumbangkan kemana bagusnya gitu. Terus akhirnya dapatlah yayasan binaannya Pemkot itu di, kalau baju di ini Liponsos Surabaya, kalau bukunya disumbangin ke yayasan ada Sanggar Alang-Alang di Surabaya itu, sama yayasan anak-anak juga binaannya Bu Risma gitu. Uangnya juga dibagi dua, jadi ke yayasan itu sama. Berarti pemasukan dari WSO sendiri itu dihandle Mbak Sumi atau masuk ke bagian keuangan lagi? Atau semuanya masuk ke Mbak Sumi? Pemasukan gimana? Yang dari Dibawanya konser? dari konser. Yang dari konser kalau yang zamanku itu jadi nggak ada bayar di awal gitu kan, jadi bayarnya itu pasti konsernya. Jadi uangnya dikasih di situ sama tim volunteer, langsung dihitung. Jadi waktu di akhir acara diumumin dapatnya berapa gitu, terus besoknya langsung disalurkan bantuannya itu ke yayasan-yayasannya gitu. Jadi habis konser udah nggak pegang apa-apa lagi. Menarik keren. Cuman itu jadi masalah ketika 2018 Maret 2018. itu support dari Bu Risma itu karena kan gini, apa ya, untuk memulai project itu kan aku harus dapat aba-aba gitu kan dari pihak Jepangnya gitu. Oke, kita udah fix membernya segini, komposisinya ini, tolong di arrange buat yang di Indonesia nanti sekolahnya di mana aja gitu. Nah kalau udah ada aba-aba kayak gitu aku baru jalan gitu kan. Nah itu aba-abanya mepet, terus habis itu aku juga nggak bisa ngelobi Bu Risma di tahun itu gitu kan. Akhirnya aku coba lah handle sendiri untuk pertama kalinya tanpa bantuan Bu Risma. Jadi 2017 itu kan aku dapat bantuan dari Bu Risma, terus 2018 Maret coba sendiri gitu. Pertama kalinya juga aku nggak ngerti kan harus ngubungin apa, harus perizinannya harus gimana kan, nggak ngerti gitu kan, karena 2017 itu bener-bener langsung gitu loh, Bu Risma tuh langsung support, jadi aku udah nggak apa ya, nggak perlu lah izin kemana gitu, nggak usah, jadi member udah tinggal datang udah dapat bantuan support bis gratis, hall gratis kayak gitu. Terus semenjak 2018 jalan sendiri itu ya jadi bingung kan, ini harus ngapain gitu. Sementara aku nggak ada basic event management yang proper gitu loh. Aku cuman belajar sambil jalan gitu. Terus akhirnya terbenturlah dengan kejadian tragedi bisa dibilang tragedi di bubarkannya konser di 2018 ini tragedi terbesar selama WSO ya Mbak ya. Mungkin ini menjadi pengalaman yang sangat berharga buat Mbak Sumi. Karena pada tahun berapa itu Mbak? Tahun kedua ya? Tahun ketiga? Kalau worshipnya sendiri tahun 2022, iya tahun ketiga. Nah, pada tahun ketiga itu konsernya di Surabaya, ya kan? Ketika itu ada apa ya, miss lah antara volunteer sama Mbak Sumi. Gimana Mbak? Itu mungkin greget ya. Jadi gini, karena di 2017 volunteer tuh cukup membantu gitu, jadi aku 2018 memutuskan tuh cari volunteer lagi ya. Cuman masih belum masif gitu kan, jadi akhirnya baru satu orang nih baru satu orang. Nah orang itu nih durinya nih. jadi satu orang ini aku minta tolong dong uruskan perizinannya gitu kan, aku juga masih sibuk survei yang lainnya gitu.
dia cuma ngurusin ini nih, cuma ngurusin Perizinan. perizinan nih gitu kan. Terus habis itu udah mendekati hari H gitu, aku tanya dong, gimana udah oke perizinannya? Udah oke gitu. Terus waktu konser udah tinggal perform doang nih, penonton itu udah penuh, di hall itu udah penuh sampai ada yang duduk di tangga gitu. Udah tinggal mulai, itu udah tinggal buka MC-nya doang. Terus aku ditarik ke belakang panggung, dimarahin gitu kan, tuh ada polisi nunggu di depan gitu. Wah, polisi. Terus aku ke depan, dia bilang, Mbak, maaf konsernya nggak bisa dilanjutkan, ini izinnya ilegal. Wow, ilegal. Kaget dong. Kaget dong, itu di situ waktu itu ada perwakilannya konjen Jepang, ada perwakilan dari suster-suster yang sekolah Katolik yang waktu itu tak kunjungin, ada perwakilan dari sekolah yang lainnya juga, ada perwakilan juga dari anak-anak apa sanggar anak yang di Surabaya itu yang aku undang, banyak banget, ada 20-an kalau nggak salah. Terus dibubarkan. Itu alasan polisi membubarkan kenapa? Apa tadi perizinannya ilegal? Perizinannya ilegal. Aku awalnya masih nggak catch gitu kan, masih nggak ngerti kok ilegal itu maksudnya gimana gitu kan. Terus aku panggil volunteer yang ngurus gitu. Ini maksudnya gimana tadi katanya? Ini kan kamu tak hubungin sebelumnya katanya udah oke gitu. Iya udah oke. Terus dia ini ngubungin orang polisi yang waktu itu kan. Terus dia bilang polisi yang ditemuin waktu itu polsek. Nah, diketawain dong sama polisi yang waktu itu disitu, hah polsek gitu kan, ini kan acara internasional mbak gitu, ini penampilnya tuh dari luar negeri internasional, nggak boleh nih kalau polsek gitu. I don't know about that. Aku nggak tahu sama sekali gitu kan, dan nggak ada yang, aku di situ ngerasa kayak orang-orang jahat banget sih gitu, kayak kenapa nggak ada yang ngasih aku dari awal gitu. Gimana ya, ya tapi mau gimana lagi, di situ nggak ada gunanya juga buat menyalahkan orang lain di masa seperti itu kan. Terus akhirnya karena konsernya udah lama, ini kok penonton juga udah mulai gusar gitu, kok nggak dimulai-mulai gitu kan. Terus si ketuanya orkestranya itu keluar, ada masalah apa gitu, ini konsernya dibubarkan gitu. Aku dimarah-marahin. Dimarahin sama Iya, sama member. ketuanya, karena kan dia taunya aku yang Udah beres lah di sini gitu kan. karena kan aku yang penanggung jawabnya proyek di Indonesia gitu kan, jadi ya mau nggak mau aku yang salah gitu, padahal kan aku mendelegasikan tugas penting itu ke dia di si volunteer itu, cuman ya mungkin karena dia juga gimana gitu.